Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah insyaallah di malam ini Allah sama-sama beri kita nikmat untuk silaturahim bareng, untuk apa ya namanya ya, kita sama-sama menimba ilmu, mudah-mudahan dalam suatu niat yang baik, acara yang baik, dan mudah-mudahan berujung pada sesuatu akhir yang baik juga insyaallah, mudah-mudahan. Dan selawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, kedua kita, Rasul kita, Khatamul Anbiya, Nabi penutup zaman, ya Nabi yang menyelesaikan tugas misi kenabian nabi-nabi lainnya, yang cukup semua, nggak perlu ada lagi, maka dikatakan Khatamul Anbiya. Khatam itu kan juga dimaknai sebagai cincin ya, cincin. Jadi cincinnya para nabi. Nah, cincin itu dulu fungsinya salah satunya itu bikin cap. Gitu. Jadi saya ingat tadi sore anak saya nanya, soalnya ini logo apa gitu ya. Ada logo gitu, terus saya bilang itu stempelnya Nabi. Ya, stempelnya Nabi itu biasa nempel di cincinnya. Kalau Nabi selesai bikin surat, itu dia tetap tempelin tuh ke kertasnya. Itu sebagai stempel. Maka kenapa biasanya stempel itu kan selesai. Kita setelah bikin surat, selesai, kemudian kita stempel. Ya kan, nggak stempel dulu suratnya belakangan. Tapi suratnya dulu, stempelnya belakangan, yang menandakan kalau itu adalah penutup, khatam, gitu ya, khatamul anbiya, penutup para nabi. Maka kita sama-sama bersalawat pada beliau dan mudah-mudahan pada keluarganya, supaya Allah senantiasa berikan selamat gitu ya, keselamatan pada beliau dan keluarganya. Nah, ibu bapak semua, ada bapak-bapaknya juga kayaknya ya, ibu bapak semua, di malam ini kita akan sama-sama bahas tentang ibu sebagai teladan umat. Ini bukan berarti bapaknya nggak jadi teladan ya, ibunya saja enggak, tapi karena ini mungkin momen ya, fokusnya pada hari ibu, mungkin jadi titik tekan materinya lebih banyak pada ibu. Ya, jadi ibu sebagai teladan bagi anak-anaknya, gitu ya, sebagai teladan atau suri atau contoh atau apa ya, sesuatu yang ditiru, ya, sesuatu yang ditiru oleh anak-anaknya. Tadi dibacakan juga oleh tilawahnya ya, itu dibaca juga oleh Tesri tadi, itu Quran surat Luqman ya, wa wasaina insana biwalidayhi. Jadi ini juga ayat yang sama juga diulang di Al-Ahqaf sebenarnya. Kalau di Al-Ahqaf ditambahin lagi wa wasaina insana biwalidayhi ihsana gitu ya. Jadi diperkuat untuk berlaku setiap kita diminta oleh Allah, ya, kata insan artinya setiap diri kita, biwalidayhi kalau di Al-Ahqaf itu ditambah lagi ihsana untuk berlaku ihsan pada kedua orang tuanya. Ya, walidayhi gitu ya, walidaini, walidayhi, walidani itu adalah penggambaran pada yang sifatnya dual, artinya bapak dan ibunya. Ya, jadi walidah itu kan adalah ibu, tapi dalam artian ibu itu adalah ibu dalam artian yang membuahi atau yang dibuahi, yang mengandung gitu ya, yang mengandungnya, tapi kemudian yang merawatnya Quran menyebut dengan kata ummi atau ummuhu. Maka di lanjutan ayatnya hamalathu ummuhu. Ya, jadi disebutkan berbuat baik itu pada ibu yang bahkan tidak merawatnya, tanda kutip ya. Ketika kita punya ibu, yang ibu itu bahkan tidak mendidik kita dengan baik, tidak memperlakukan kita dengan baik, tapi perintah Quran adalah tetap perlakukan dia dengan ihsana. Ya, hamalathu ummuhu. Ya, sebagaimana mereka mengandungmu, gitu ya, ibumu mengandungmu. Maka di Quran dikatakan ada kata ummu, ada juga walidan, gitu ya, ketika menyebut ibu. Dan walidan itu lebih pada ibu yang sifatnya adalah ibu dalam sisi biologis, atau yang mengandung, yang membawanya selama sekian bulan, gitu ya. Dan tapi kalau ummi itu lebih sifatnya ke arah yang mendidiknya. Makanya ada ibu biologis yang juga adalah umminya, gitu ya. Tapi ada saat juga kita akan bertemu dengan, makanya sering kita ketemu nanti dengan ummul mukminin, gitu ya. Atau kita ketemu dengan seorang dalam lingkungan yang disebut ummahat di daerahnya. Bukan ibu kita secara kandung, tapi dia ummi, karena dia menumbuhkan kita, dia yang mengembangkan kita, dia membuat lingkungannya, orang-orang lain, merasa bermanfaat karena kehadirannya. Maka itu sering juga disebut dengan ummi. Maka Allah minta kita di sini
tetap berlaku baik pada ibu kita, terutama ibu yang mengandung kita, walaupun dia ternyata tidak merawat kita dengan baik, ya. Tapi kemudian Allah ingatkan di sini, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, ya. Yang telah mengandungmu yang menyusuimu ya, dan menyusui selama 2 tahun. Ya kalau di Al-Ahqaf itu salasana syahra gitu. Jadi, yang selama 30 bulan menyusui dan mengandung. Ya, jadi kalau di ayat ini sama juga di Al-Baqarah dikatakan penyusuan itu 2 tahun, tapi kemudian di Al-Ahqaf itu dikatakan 30 bulan, usia kandungan dan persusuan. Itu yang kemudian jadi hukum nanti kalau dalam fikih, usia kandungan minimal itu adalah 6 bulan. Ini pernah soalnya di zaman dulu, zaman Umar, ada seorang perempuan lahir dalam usia kandungan 6 bulan. Lalu curiga nih orang-orang lain, wah jangan-jangan anak haram nih, gitu ya. Bukan anak saya, ini khawatir bukan anak saya. Kemudian bertanya, dan hampir diputuskan, oh iya nggak benar. Kemudian Ibnu Abbas yang meluruskan dengan 2 ayat ini, lewat surat Al-Aqaf ini, dan surat Luqman ini, yang menyebut ada selisih antara 30 bulan dan 2 tahun penyusuan. Kalau di Al-Aqaf dikatakan, yang telah melahirkan dan menyusukanmu selama 30 bulan, di Quran surat Luqman dan di Al-Baqarah, itu disebutkan persusuan selama 2 tahun atau 24 bulan. Maka 30 kurang 24, selisihnya adalah 6. Ini kemudian juga yang jadi nanti ini perkembangannya memang jadi perkembangan usia seseorang bisa digantungkan nasab pada bapaknya itu di usia kandungan 6 bulan. Ya ini turunannya bahkan dalam hukum peradilan di Indonesia, itu kalau menikah ya, misalkan maaf ada kejadian, dia menikah, walaupun ini tidak dibenarkan, misalkan hamil sebelum pernikahan, apakah nasabnya bisa ditempelkan? Ya, sebenarnya secara mutlak sih tidak bisa, tapi ternyata ada juga yang mengambil pendapat, termasuk dipakai kandungannya belum 3 bulan. Ya, dinikahi sama yang menghamilinya, dan kemudian setelah lahir, dia diturunkan, ditempelkan nasabnya pada bapaknya itu. Karena itu bapak yang menghamili. Walaupun ketika terjadi pembuahannya itu belumlah menikah waktu itu. Nah, ini perkembangannya memang seperti itu ya. Tapi memang ada ilatnya juga, ada alasan-alasan hukumnya juga yang membuat hukum ini kemudian lahir. Ya, kenyataannya seperti itu. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah bagaimana kemudian seorang umi, seorang ibu itu bisa menjadi teladan bagi anaknya. Yang menarik begini, ada berapa peran ibu dalam Al-Quran yang disebutkan. Cerita tentang perempuan. Perempuan dalam Al-Quran itu disebutkan banyak, dan disebutnya dalam versi tunggal adalah unsa, ya, min zakari wa unsa. Ya, zakar itu untuk menunjuk pada laki-laki dan unsa pada perempuan. Kemudian jamaknya itu disebutnya nisa, an-nisa. Maka an-nisa itu perempuan-perempuan, bukan satu perempuan, ya, satunya unsa. Ya, dan Allah ciptakan zakari wa unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, dan ketika menyebutnya saja maknanya sudah berbeda. Unsa itu kan dimaknakan sebagai lembut, artinya lembut ya. Dan sedangkan zakar itu lebih tajam, keras. Itu artinya apa? Memang Allah ciptakan ketika ini ada apa ya? Ketika siapa dulu? Hana ya, ibunya Maryam, itu kemudian mengandung yang diharapkan anak laki-laki, tapi ternyata yang dikandung anak perempuan, ya dia bilang, ya nggak sama laki-laki dan perempuan. Ya gitu. Kenapa? Karena memang tidak pernah sama. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, karena dari sisi penamaan pun, dia dinamakan dengan wujud yang berbeda. Yang satu lembut, yang satu keras. Ya, yang satu lebih tajam, lebih keras. Maka karakter yang menyertai laki-laki dan perempuan pun akan jauh berbeda. Nah, di antara banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang perempuan, yang paling banyak memang bicara tentang peran perempuan sebagai seorang istri. Itu yang paling banyak. Yang kedua nanti bicara tentang ibu. Ya, jadi sebenarnya ada bicara tentang diri, perempuan bicara tentang dirinya di Al-Quran. Ada juga perempuan nanti bicara ayat yang bicara tentang perannya sebagai seorang istri, ada bicara tentang perannya sebagai seorang ibu, dan ada juga bicara tentang peran perempuan sebagai sosial, peran sosialnya. Tapi ternyata yang luar biasa, Allah tempatkan peran perempuan sebagai seorang istri itu dibahas paling banyak dalam Al-Quran. Sama juga dengan Al-Quran, membahas hukum yang paling banyak dalam Al-Quran, itu bukan hukum ekonomi, bukan hukum yang lain-lain, tapi hukum yang paling banyak di Al-Quran dibahas, itu adalah hukum tentang keluarga, tentang pernikahan itu sendiri. Ya, jadi
betapa ternyata Al-Quran dan Allah memberikan titik tekan banyak perubahan, banyak perkembangan, banyak pertumbuhan, banyak pendidikan, itu yang harus mulai difokuskan pada keluarga. Yang harus dipusatkan pertumbuhan itu dari keluarga. Maka sama, kalau kita bicara juga nanti ternyata perempuan itu dituntut lebih banyak perannya dalam Al-Quran, disebut lebih banyak lewat perannya sebagai seorang istri, maka perbaikan seorang perempuan, terutama seorang ibu ya, itu harus dimulai dari perbaikan dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri. Maka jangan pernah berharap seorang ibu bisa menjalankan perannya sebagai ibu yang baik kalau dia tidak belajar menjalankan perannya sebagai seorang istri yang baik. Ya, tahapannya begitu. Kenapa? Karena tuntutannya begitu. Ketika seorang ibu belajar untuk memperbaiki sifatnya, hubungannya, relationnya antara dia dan suami, maka dia akan menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Maka setiap istri yang baik pada suami cenderung akan menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Ya, maka bagaimana sih cara jadi ibu yang baik? Bagaimana sih cara jadi teladan yang baik buat anak-anak kita? Belajar jadi istri yang lebih baik. Anissa, yang keempat. Fasalihatu kanitat hafizatullah ya gaib bima hafizallah. Ya, cirinya seperti itu. Ya, perempuan yang baik gimana? Kalau di Al-Quran katakan fasalihat, perempuan yang salihat, ciri pertamanya disebut dengan kata qanitat. Apa itu qanitat? Qanitat itu adalah perempuan atau orang yang taatnya itu terbentuk bukan karena yang lain-lain. Karena ada orang taat karena takut. Ada orang taat sama suaminya karena khawatir dipukul, khawatir nggak dikasih makan, khawatir diusir dari rumah, khawatir yang lain-lain. Tapi qanitat, taat itu lahir karena cintanya pada suaminya. Maka falsalihat, ciri-ciri perempuan salihat, yang pertama, dia harus punya cinta yang amat pada suaminya, yang karena cinta itulah dia beramal pada suaminya. Dia taat pada suaminya. Kenapa ini bahasa jadi istri? Tadi saya bilang, karena tuntutannya adalah bicara luar biasa banyak tentang istri, maka menjadi contoh yang baik buat anak, itu harus dimulai dengan belajar menjadi istri yang baik buat suami. Kalau kita sudah bisa jadi istri yang baik buat suami, maka otomatis anak itu akan belajar banyak dan kita akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Itu seperti itu ya. Fasalihat, akan kemudian dikatakan ciri berikutnya, hafizatul ghaib, ya, adalah orang-orang perempuan yang menjaga gaib di saat tidak ada, suaminya tidak ada. Apa yang dijaga semuanya? Nama baiknya, auratnya, kehormatan keluarganya, kehormatan suaminya, harta suaminya, banyak yang dijaga ketika bahkan suaminya tidak sadar, ya, tidak ada dalam tempat itu. Ya, bima hafizallah, kemudian Allah berikan penjagaan untuknya. Ya, di sini dimaknai banyak para ahli tafsir termasuk ada yang mengatakan bima hafizallah adalah dijaga cinta suami pada diri. Maka dibikin sama Allah suaminya itu nggak kemana-mana, matanya nggak kemana-mana, hatinya nggak kemana-mana, nggak melanglang kemana-mana. Kenapa? Karena Allah suka dengan perempuan ini yang menjaga diri saat suaminya nggak ada, maka Allah balas dengan kesetiaan cinta suami pada dirinya, pada perempuan itu. Ya, ini uh, habitatil gaib bima hafidallah. Ini PR tentang gimana kemudian kalau kita mengikhtiarkan sesuatu yang baik, Allah tuh berkenan selalu untuk menjaga kita dari sesuatu yang buruk. Ya, maka bisa jadi setianya suami kita, setianya pasangan kita, itu bisa jadi dimulai dari setianya kita menjaga diri saat suami ya gaib nggak ada. Suami nggak ada, tetap jaga kehormatan. Suami nggak di rumah, tetap jaga auratnya, ya nggak dibuka kemana-mana. Jaga mulutnya, jaga lisannya. Kenapa? Karena kehormatan suami di sana. Inna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan kamu adalah pakaian untuknya dan mereka pun pakaian untukmu. Ya, antara suami dan istri itu libas, itu adalah pakaian. Dan pakaian itu ada banyak fungsinya. Ya, salah satu fungsinya nutup aurat. Pakaian itu kita pakai untuk nutup aurat kita. Maka kita adalah penutup aurat bagi suami, dan suami adalah penutup aurat bagi istri. Maka tidak semua hal bisa diungkap keluar. Kenapa? Karena aurat itu memang ditutupi, tidak ingin dikeluarkan. Ya, aurat itu memang wajib ditutupi. Dan fungsi suami dan fungsi istri, penalibasul lakum wa antum libasul lahun. Masing-masing adalah penutup aurat bagi pasangan. Ya, sama juga dengan pakaian. Pakaian yang lain fungsinya, selain menutup aurat, dia adalah menutup kekurangan. Ya,
ada panu ditutupin bajunya. Wah, ada misalkan mah ya, ada yang hijrah sebelumnya bertato, mungkin dia pakai lengan panjang. Kenapa? Karena ditutupin bekas tatonya, misalnya seperti itu. Ada kekurangan dalam diri kita, ada kekurangan dalam diri suami kita, ada kekurangan dalam diri anak-anak kita, dalam diri istri suami dan semuanya, dan tugas kita, terutama terhadap pasangan, itu adalah penutup kekurangan. Itu yang disebut dengan libas, itu yang disebut dengan pakaian, ya. Dan pakaian juga adalah simbol kehormatan. Kita seringkali bisa membedakan, wah ini orang berada atau nggak berada dari pakaiannya. Kita bahkan bisa melihat seseorang itu baik, buruk, bahkan, ya walaupun tidak mutlak ya, sekilas mata, kita lihat dari pakaiannya. Kemudian kita bisa mengatakan, wah bersih tidaknya keluarga dan lain-lain dari pakaiannya juga, gitu ya. Seringkali kita bisa menilai sesuatu dari pakaian, walaupun itu tidak selalu benar. Nah, itu juga fungsi suami atau istri. Maka kita adalah kehormatan bagi suami, dan suami adalah penjaga kehormatan atau gambar kehormatan bagi istrinya. Ya, hafizatul lil ghaib, ini adalah bagaimana kemudian kita menjadi pakaian yang melindungi kurangnya suami, melindungi aibnya suami, melindungi auratnya suami, dan juga menjadi gambaran kehormatan atau nilai harga diri suami. Ya, makanya hati-hati jaga mulut juga, karena hati-hati cerita yang kita umbar itu merendahkan suami kita. Hati-hati keluhan yang kita bawa itu meremehkan atau membuat orang lain kemudian jadi tidak menghargai suami kita. Kenapa? Karena kita yang terus membuka. Ya, ada orang yang merasa, wah dia suami gini, istrinya begini, ya tahu dari mana? Istrinya sendiri yang mengungkapkan. Nah, gitu ya, itu benar. Kenapa ini harus terbukti? Karena sekali lagi saya ulang, kalau adalah pintu awal untuk menjadi teladan bagi anak kita. Menjadi ibu yang baik, langkah awalnya adalah belajar dulu untuk menjadi seorang istri yang baik. Baik, kita akan melangkah pada sosok ibu yang baik, ibu yang diteladani, ibu yang dicontohkan, ya, dicontoh siapa? Oleh anak-anaknya. Ya, imam itu kan satu akar kata ya, imam dan ummi itu yang maknanya salah satunya di depan dan untuk diikuti. Dan imam itu kan seperti itu. Imam ada, dia di depan dan diikuti oleh makmumnya. Maka ibu ada untuk di depan dan diikuti oleh anak-anaknya. Ya, maka sering dikatakan ummi madrasatu ula. Ya, ummi adalah sekolah pertama anak-anak. Ya, sekolah terbaik buat anak-anak adalah ummi, adalah ibu. Yang apa? Yang menumbuhkan, yang mengembangkan dia, yang mendidik dia, yang mentarbiah dia tumbuh lebih dari sebelumnya. Itu adalah seorang ummi, ya. Kalau tadi saya katakan kalau hanya melahirkan, Quran menyebutnya walidah. Walaupun kita pada orang yang melahirkan kita, bahkan dia tidak mengurus kita, bahkan dia tidak mengajarkan agama pada kita, bahkan dia tidak mendidik kita, Allah tetap meminta kita untuk ihsana, berlaku ihsan padanya. Ya, apalagi jika dia ternyata adalah seorang ibu yang tidak hanya melahirkan, tapi juga menumbuhkan kita, mendidik kita, mengajarkan banyak kita, ini apalagi. Ya, ini lebih lebih besar lah mungkin titik tekan fokusnya kita untuk menumbuhkannya atau menghormatinya. Ya, ini yang kemudian jadi prinsip awalnya. Bagaimana kemudian kalau ternyata menjadi keteladanan, menjadi seorang ibu adalah mendidikan keteladanan dan diawali dengan melangkah pada belajar menjadi seorang istri yang baik. Dan kalau kita lihat di Quran surat tadi Luqman ya, misalkan atau di Quran surat Al-Ahqaf itu setipe ya, hampir sama ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 46, ayat 15 itu juga cerita sama tentang beratnya seorang ibu mengandung ya, kemudian menyusui dan lain-lain. Ini menggambarkan kalau ada keteladanan seorang ibu itu berjalan terus-menerus dalam setiap peristiwa. Maka setiap peristiwa adalah gambaran kalau ternyata dari mulai mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya, itu harus jadi titik-titik keteladanan. Ya, kalau di Al-Ahqaf ayat 15, itu Allah sambungkan langsung lagi jadi berapa nanti kalau dalam pengasuhan ya, karena juga sebenarnya materi parenting juga. Nanti bagaimana kemudian ada titik-titik batas-batas usia yang Allah sebutkan. Ya, wasaina insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasana syahra hatta idza balaga asyiddah wa balaga arba'ina sana. Ya, di sana ada berapa tahapan yang Allah katakan kalau bisa dibuka ya di Al-Ahqaf, itu kami perintahkan berbuat baik pada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya.
ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandungnya sampai 30 bulan. Ini adalah fase ada pertama adalah mengandung, ini juga disebutnya pranatal. Jadi kalau dalam parenting, ada bab-bab pengasuhan yang itu dimulai dari bahkan ketika anak itu belum lahir. Anak itu masih ada di dalam kandungan, ya, itu sudah ada fase pengasuhannya. Sudah ada bagaimana cara kita mengedukasinya, terutama di usia 4 bulanan, ya, karena nanti ada beberapa indera yang sudah mulai tumbuh, dan yang mulai tumbuh pertama nanti adalah indera pendengaran. Ya, indera pendengaran ini mulai tumbuh, dan ini akan jadi pembelajaran paling kuat sebenarnya, ya. Kalau lengkapnya bisa dilihat di Al-Quran, saya sering sampaikan juga di Quran surat 1678 misalnya. An-Nahl, Allah katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna syai'a, wa ja'ala lakum sam'a, wal absar, wal af'idah, la'allakum tashkurun. Dan kami keluarkan kamu dari perut ibumu, ini setelah lahir nanti ya. Fase pertama tadi ada dalam kandungan prenatal. Fase berikutnya adalah setelah lahir, masa menyusui, selama 2 tahun itu. Ya, di fase ini, indera sudah mulai hidup, dominan, banyak. Ya, nanti 6 bulan penglihatan sudah ada, tapi pendengaran sudah mulai muncul bahkan ketika dalam kandungan. Penglihatan itu kan berubah-ubah, Bu. Sempurna nanti usia 6 bulan. Usia 2 sampai 3 bulan yang dilihat itu masih 2 warna primer, ya. Nanti dia melihat warna biru dan merah. Hanya itu yang dulu dilihat, ya. Nanti muncul lagi warna primer itu warna yang di printer. Kalau kita mau hafalnya, itu ada 3 warna, biru, merah, kuning. Nah, ketika itu bercampur, nah terlihat semua warna sempurna. Nah, itu seperti itu ya. Kalau kita lihat tinta printer, warnanya itu dominan biasa pada 3 warna utama itu warna primer. Dan Allah kasih bertahap. Jadi warna apa dulu sampai 6 bulan, baru 3 warna itu sudah kumpul dan itu kemudian menjadi warna-warna yang beragam. Maka pandangan itu jadi cara pembelajaran berikutnya. Tapi cara pembelajaran pertama itu adalah telinga. Dan yang banyak dilakukan juga adalah oral. Ya, di fase 2 tahun terutama, maksimum 3 tahun biasanya ya, itu adalah fase anak-anak harus hati-hati karena mereka belajar dengan mulutnya. Mereka dengan belajar dengan lisannya. Dia bukan lisan, lidah ya. Dia belajar dengan mencoba sesuatu. Maka hati-hati tertelan, orang sering gitu ya, ada kelereng dimakan, ada makan, karena dia belajar itu dengan mencoba lewat mulut. Ini juga ada dalam kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diambil oleh istri Firaun, ya, dan kemudian oleh istri Firaun dibesarkan, ditumbuhkan, dan Firaun datang pengen ikut ngegendong, tapi pas digendong sama Firaun ngamuk-ngamuk, ditarikin jenggotnya, mukanya dicakar-cakar, gitu ya. Lalu Firaun marah, dan kemudian kata Firaun, udahlah, ini jangan-jangan ini anak yang dikatakan para penyihir itu nih, ini anak yang bakal mengancam kekuasaan saya, gitu ya. Lalu istrinya Firaun membela dan bilang, enggak gitu, ini mah anak biasa kok. Oh, jangan-jangan benar dari kecil aja udah nyerangin saya, anak biasa mana nih? Akhirnya diuji lah waktu itu dengan dikasih apa ya? Ya udah kita suruh ngerangkak ke bawah, ada makanan di satu sisi, di sisi lainnya dikasih bara api. Seandainya dia milih makanan, berarti dia berakal dan berarti benar dia musuhmu, ya Firaun, kata istrinya, Asiyah, ya. Yang satu sisi, tapi kalau yang dimakannya adalah bara api, berarti dia seperti bayi biasa yang akalnya belum tumbuh. Dia hanya ya sekedar narik-narik janggutmu dan nyakar-nyakar aja, nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Akhirnya ditaruhlah Musa kecil, dan kemudian Musa merangkak, dan yang dipilih adalah bara api. Maka itu yang membuat lidahnya Nabi Musa itu terluka. Makanya salah satu yang diminta Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, di Taha 21. Dia minta, ya Allah lapangkan dadaku, permudah urusanku dan hilangkan kekakuan dari lidahku. Ya, dan makanya dia minta bantuan ditemani oleh saudaranya namanya Harun. Kenapa? Karena Nabi Musa rada cadel. Karena pernah makan bara api, lidahnya tidak terlalu sempurna dalam bercakap, berbicara. Maka minta hilangkan kekakuan dari lidahku. Itu doanya Nabi Musa. Tapi ini juga sebuah gambaran, ternyata memang anak itu belajar dari fase oral. Ya, jadi fase-fase oral, jadi usia dia 0, 2, sampai 2, sampai 3 tahun, dia akan banyak belajar lewat mulutnya. Ya, tapi juga yang jangan pernah disangsikan adalah dia sudah mulai hidup matanya di usia 6 bulan ke atas, dan juga mulai telinga dari 4 bulan, bahkan dalam kandungan 4 bulan, dia telah hidup dulu peran telinganya. Dan menariknya lagi kalau kita lihat pembelajaran ini, dan ini seterusnya, ya, bahkan setelah nanti 2 tahun, di sini nanti sampai dikatakan, baligha asyiddah,
sampai usianya balik. Balik itu apa? Usia pubertas kalau kita kenal sekarang. Ya, usia pubertas, usia yang masuk dalam fase mukallaf. Karena tanda mukallaf harus balik, ya. Walaupun tidak semua balik mukallaf. Karena kalau balik tapi ternyata tidak berakal atau punya gangguan akal, maka dia tidak mukallaf. Ini bab yang berbeda, ya. Itu dipatokannya di 10 tahun. Di 10 tahun adalah fase mukallaf atau usia balik, balik asyid. Ada artinya apa? Setelah menyusui tadi, ada fase berikutnya dari menyusui sampai ke balik. Ya, kemudian dari balik sampai apa? Ya sampai ya bahkan kata Al-Qur'an mah sampai usia wa balagha arba'in. Ya, jadi sampai 40 tahun bahkan usia perkembangan manusia. Nanti ada fase-fase pertumbuhan yang bahkan sampai kita punya anak dan anak kita berumur 40 tahun sekalipun, kita akan tetap mungkin menganggapnya adalah anak-anak. Ya, ini anak-anak. Ya, jadi apa ya, menariknya gitu ya. Tadi saya kembali dulu, ada potensi yang Allah berikan pada kita pas kita keluar dari perut kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ketika kamu keluar dari min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kemudian Allah kasih sam'a, al-absar, al-afidah. Ya, Allah kasih pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun. Supaya kamu pandai bersyukur. Kamu keluar, nggak tahu apa-apa, la ta'lamun. Dikasih 3 modal, Allah tidak cukup tutup dengan la'allakum ta'lamun. Allah nggak kasih pendengaran, penglihatan, hati, supaya kita jadi tahu. Tapi Allah berharap, la'allakum tashkurun. Supaya kita jadi pandai bersyukur. Bukan sekedar tahu. Karena derajat orang yang tahu tidak lebih tinggi dari derajat orang yang bersyukur. Nggak semua orang yang pandai atau orang yang tahu adalah orang yang bisa bersyukur. Dan Allah berharap lewat mata pendengaran dan hati, Allah berharap kita apa? Kita pandai bersyukur. Ada yang menarik dari itu juga, ketika Allah katakan as-sam'a wa ja'ala lakumus sam'a, al-absar, al-afidah. Ya, sam'a itu bentuknya mufrad atau tunggal. Ya, jadi ketika Allah menyebut al-absar dan al-afidah, itu Allah menyebutnya dalam fungsi yang lebih jamak lagi. Ya, fungsi berkata pilihan kata yang bukan satu, bukan tunggal, tapi jamak. Nah, tapi ketika sam'a Allah menyebutnya satu. Ini juga para ahli tafsir mengatakan karena telinga pendengaran itu sama sebenarnya. Mau didengar di mana aja, di lantai atas atau di bawah, jarak jauh atau dekat, kanan atau kiri, selama yang didengar sama dan jelas, maka hasilnya sama. Hasilnya tidak berbeda. Ya, selama informasinya sama, hasilnya sama. Cukup jelas. Di telinga itu seperti itu. Jadi kalau kita pendidikan itu sebenarnya, kalau dalam masa mengasuh anak lain-lain, fungsi suara itu penting. Karena selama suara itu jelas, mau kita ngomongnya dari lantai bawah, mau kita ngomongnya di lantai atas, kemudiannya jauh, kemudiannya dekat, selama suaranya terdengar jelas, maka informasinya sama terdengarnya bagi banyak orang. Ini beda dengan pandangan. Al-absar, al-afidah, ya, dan rasa, atau fuad tadi ya, jamaknya, tunggalnya fuad, jamaknya afidah, gitu ya. Itu beda ketika kita melihat atau belajar dengan mata itu, kalau duduk di depan sama duduk di belakang, hasilnya bisa beda. Duduk di sebelah kanan sama di sebelah kiri, hasilnya beda. Cara pandang bisa menghasilkan cara pemahaman yang berbeda. Melihat satu hal, dipandang dari sisi yang berbeda, hasilnya berbeda. Maka lebih mungkin untuk punya varian nilai yang berbeda. Ya, makanya ketika Al-Quran turun pertama kali, itu adalah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, baca dengan nama Tuhanmu. Tapi di saat itu, nggak ada satupun tulisan di depan Nabi. Nggak ada satupun bacaan di depan Nabi. Ya, Nabi diminta ikra, baca, tapi sebenarnya nggak ada yang dibaca. Jadi hanya diucapkan. Ya, artinya apa? Belajarnya memang menggunakan telinga. Itu juga dulu makanya sahabat-sahabat menghafal Al-Quran itu seperti MP3. Di satu diomongin, dihafal langsung di dekat telinga. Dihafal langsung, dihafal. Nggak ada tulisan sebelum sekarang ya, zaman sekarang. Artinya memang benar-benar menggunakan, kalau bahasa sekarang, kognitif. Maka kalau kita pengen melatih kognitif anak-anak kita, kognitif itu bicara mudahnya adalah tentang remembering, memorying, atau juga tentang apa ya,
kemampuan belajar lah ya, intelijensia. Nah itu sering kognitif ya, atau juga remember, kekuatan ingatan dan lain-lain, itu memang optimalkan telinga. Maka karena membuat kita banyak menyatu telinga. Ya karena apa? Dimanapun kita dengar sama aja hasilnya. Ini beda dengan al-absar, al-afidah. Maka al-absar itu kalau melihatnya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Nah, disinilah kadang-kadang seringkali ketika anak belajar A, tapi ketemu contoh yang berbeda, itu nggak nyambung. Makanya wilayah pandangan atau absar karena nilainya berbeda adalah wilayah belajar banyak psikomotorik. Belajar beramal, bertindak, meniru, mencontoh. Ya, jadi bagaimana kalau kita jadi teladan buat anak kita? Karena kita juga belajar dengan matanya, apalagi anak perempuan. Ya, anak perempuan kan lebih dominan pada mata. Kalau anak laki-laki kan biasanya jarang melihat ya. Kalau kita ajak bicara, ajak ngomong, anak laki-laki itu cenderung tidak melihat pada bapak atau ibunya. Kita panggil, nak, ngomong-ngomong, dia mendengarkan tapi tidak melihat ke kita. Beda dengan anak perempuan yang kalau kita bicara dengannya, matanya melihat kita. Ya, perempuan cenderung lebih kuat untuk memandang. Kalau laki-laki juga enggak, gitu ya. Sama matanya dalam pernikahan juga gitu ya. Ibu ngomong ke suami, ya, suami ngomong ke ibu ngeliatin suami mah nggak ngeliatin ibu. Ya, ngeliatnya kemana aja gitu ya. Karena memang laki-laki tidak cukup kuat saling memandang, itu nggak kuat gitu ya, untuk melihat dalam waktu lama, nggak kuat. Ya, nah ini bedanya perempuan itu dominan juga pada mata. Maka kalau kita punya anak perempuan, wabil khusus ya, memang contoh tuh nggak bisa enggak. Kalau kita mau nyontohin kerudung, ya kita pakai kerudung yang benar. Kalau kita mau nyontohin sholat, kita contoh karena dia belajar dari pandangan. Dia belajar dari apa yang dilihat, itu dominan, kuat. Ya, kalau buat anak perempuan. Nah, ini kita katakan kan, karena al-absor ini tadi saya katakan, ini dibentuk jamak. Artinya beda depan, belakang, kiri, kanan, hasilnya bisa beda. Maka gimana Nabi sholat, itu kalau sahabat mandangi dari kanan, kanan kiri, dan lain-lain, itu beda. Maka kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat Aita nih, ya, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi katakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi nggak bilang, sholatlah kamu sebagaimana kau dengar aku sholat. Dia katakan, kau lihat, ya, pakai ro'ai gitu ya. Jadi pakai batam, katakan melihat sebagaimana kau melihat sholat. Kenapa? Karena sholat itu belajar psikomotorik, gerakannya, ya, bangunnya dan lain-lain itu belajar contoh dan itu kuat lewat mata. Ya, makanya gimana nih anak saya nggak mau sholat-sholat, udah disuruh bu, udah saya suruh sholat. Nah dia lihat nggak ibu bapaknya sholat? Kalau enggak, rada repot juga. Karena Nabi aja mengajarkan dengan melihat. Salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bukan hanya lewat kata-kata. Kata-kata dikasih tahu, kuatkan dengan pandangan. Nanti ada lagi kemudian disebut fuad atau afidah, itu bicara tentang akal dan hati. Ya, para ulama mengatakan dia adalah akal yang kuat atau rasa yang kuat yang muncul dari akal yang kuat. Atau dia mengatakan di antara akal dan hati. Ya apapun itu dia bicara tentang akal dan hati yang kuat. Dan ini juga yang bisa membuat belajar itu berbeda nilainya. Atau sesuatu dipandang berbeda karena fuad atau akidahnya ini berbeda-beda. Maka satu hal jadi biasa aja. Ya, satu ide biasa aja, tapi bagi orang lain, ide itu jadi sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena akal dan hatinya tumbuh. Ada yang ngelihat bebek biasa aja, ada yang lihat bebek bikin lagu, ada yang lihat bebek bikin puisi, ada yang lihat bebek jadi isengin aja, gitu ya, nggak ada ide lain selain isengin bebek. Ya kenapa? Di saat itulah fuad, disitulah afidah yang masing-masing berbeda ini bisa menentukan hasil dari apa yang dia lihat atau dia dengar atau dia apa indrawi gitu ya, yang dia indra. Nah inilah yang kemudian bagaimanapun pada akhirnya kalau kita bicara keteladanan, kita harus merangkum semuanya. Kalau kita belajar tentang mengasuh atau mendidik anak, maka kita rangkum semuanya. Ada saat kita memerintah, itu menggunakan kata, ya itu menggunakan telinga. Selama dia telinga jelas terdengar, maka hasilnya sama. Ya, jadi nggak usah ibu, mama udah omongin ya. Kalau memang ibu udah pernah ngomong dan cukup jelas, itu insya Allah dia ingat. Ya, hanya masalahnya kenapa dia masih seperti itu? Mungkin ada bab fuadnya belum tersentuh, rasanya, emosinya belum tersentuh untuk dia beramal atau bertindak, atau contohnya lewat pandangan itu yang belum dia temukan. Ya, bisa ditemukan di rumah, bisa ditemukan di luar rumah dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana PR-nya sekarang ibu menjadi teladan, mau nggak mau, PR kita sekarang bagaimana kemudian dia mencontohkan itu ada di diri ibu.
ya, di diri seorang istri yang menjadi ibu. Begitu. Ya mungkin sampai situ, nanti kita sambung lagi kalau ada diskusi. Angga, silakan. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Kang atas materinya. Baik Kang, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, pertanyaan pertama dari Sugi, 44 tahun, Gresik, Jawa Timur. Apa yang harus... Sebentar ya, Kang. Baik, yang pertama, Zahra Bandung, 28 tahun, usia anak 3 tahun. Bagaimana menyikapi anak yang sering teriak ketika berbicara dan memukul serta mendorong anak seusianya karena dia tidak ingin berbagi mainannya? Anak umur berapa ini? Umurnya 3 tahun, Kang. Ya, langsung ya, jawab ya. Biar efektif. Baik, begini. Usia 3-4 tahun memang biasanya ada yang dikenal dengan tantrum. Tantrum sendiri sebenarnya bukan masalah macam-macam, dia hanya masalah sumbatan emosi. Sumbatan emosi yang terjadi karena apa? Karena dia ingin mengungkapkan banyak hal, ingin melakukan banyak hal, ingin mengkomunikasikan banyak hal, tapi punya keterbatasan dalam bahasa. Bahasa anak tumbuh sempurna nanti di usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun, anak belum cukup matang bahasa. Maka itu kenapa nanti turunannya adalah anak bisa diajarkan disiplin itu di umur 7 tahun. Kenapa? Karena dia sudah mulai mengerti kata, sudah mulai mengerti perintah. Bahasa bulat terbentuk. Nanti kita lihat akan kestabilan bahasa terbentuk. Tapi sebelum anak itu 7 tahun, memang anak itu punya masalah dengan bahasa, punya masalah dengan komunikasi lewat kata-kata. Secara umum seperti itu. Dan di usia 3, 4, sampai 5 biasanya, itu akhirnya mereka mewujudkannya dalam bentuk tantrum. Tantrum itu, ya tadi, pilihannya adalah ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu biasanya, ya kayak apa tadi, kayak meronta, demonstratif gitu ya, jadi menunjukkan ketidaksukaan atau ungkapan rasanya itu lewat suatu kerusakan atau ngapain, atau bisa juga bentuknya ada yang pasif. Misalnya diem aja, ya kamu ngapain, nggak ngerusak sih, tapi diem aja, itu juga tantrum sebenarnya. Karena dia kesulitan mengalirkan bahasanya. Atau juga yang sifatnya, kalaupun bukan diam saja, biasanya merajuk. Ya, merajuk misalkan kita mau main di mana, baru kita ke rumah saudaranya, baru 10 menit udah diem di kaki kita, terus pulang, pulang, pulang. Nah, itu merajuk tuh ya. Nggak sampai ngelakuin sesuatu yang mukul, ngelempar, atau teriak, itu enggak, gitu ya. Tapi dia pulang, pulang gitu, ngerajuk pengen pulang. Nah, itu juga tantrum sebenarnya. Bisa dipahami sebagai suatu hal yang manusiawi ketika ini masih terjadi di bawah 5 tahun. Ya, jadi sabar. Kenapa? Karena bagaimanapun ini suatu yang dialami. Tapi apakah didiemin? Enggak juga. Ada bisa yang kita terapi. Salah satunya adalah tidak mengikuti apa yang dia mau. Ya, jadi biarkan dulu salah satunya tidak mengikuti atau bikin aturan yang tegas. Ya, bikin aturan tegas bisa, didiamkan bisa, atau dicari jeda dulu, tunggu sampai udah beres belum marahnya, udah beres belum, habis gitu baru kita ajak bicara. Ya, karena dia melakukan itu lebih karena dia ingin menyampaikan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Ya, bahasa belum cukup tumbuh sempurna, jadi apakah wajar? Nggak wajar. Yang salah tetap dikasih tahu salah. Tapi ngasih tahu salahnya nggak bisa juga di saat dia tantrum. Tunggu dulu, jedakan dulu. Kasih tawaran alternatif dulu yang lain. Ya, tantrumnya sampai berapa menit, misalnya kita kasih waktu batasin. Kalau sudah berapa menit, kita ajak kemana dulu, tenang dulu, baru kita bicara. Ya, kita cari. Tapi tidak juga dengan cara memberikan apa yang dia mau. Ya, kalau dia mau sesuatu dan ketika dia mau itu dia harus tantrum dan kita kasih, dia memahami itu sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu. Ya, sesederhana itulah akalnya anak-anak. Ya, kalau kita kasih sesuatu yang dia pengen dengan cara seperti itu, dia akan mengulangnya terus-menerus. Jadi jangan kasih yang dia pengen. Ya, tapi tetap harus disiasatin, salah satunya tunggu reda dulu, kasih, kemudian kita kasih sebuah masukan. Kalau kamu nggak suka, kamu nggak nyaman, kamu boleh ini lakukan. Kita kasih alternatif pilihan. Kenapa? Karena dia memang nggak tahu bagaimana mengungkapkannya, dan belum tahu bagaimana mengungkapkannya. Nanti 7 tahun dia mulai mengerti. Jadi masalah kalau dia umurnya setelah 7 tahun masih seperti itu.
karena sudah mulai mengerti bahasa. Maka apa kata Nabi? Perintahkan salatmu di usia 7 tahun. Ya, artinya apa? Perintahkan dia di usia 7 tahun, karena 7 tahun sudah mengerti perintah. Sebelum 7 tahun, hukumnya tidak wajib untuk diperintahkan salat. Ya, jadi hukum salat itu 7 tahun itu wajib diperintahkan. Ya, wajib diperintahkan orang tua untuk salat karena dia sudah dalam fase mumayyiz. Ya, tandanya minimal adalah dia ini tanda mumayyiz itu tanda akal sudah tumbuh ya. Minimal tanda-tandanya adalah dia tahu kanan dan kiri, dia bisa pakai baju sendiri, dia bisa makan sendiri, dia bisa taharah sendiri, akalnya sudah tumbuh. Ya, kalau menjadi turunannya itu turunan untuk sekolah. Jadi kalau ragu-ragu nih anak udah bisa sekolah apa belum? Kalau udah dia bisa ngelakuin itu, 4 hal itu ya, kanan kiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, cebok sendiri, taharah sendiri, maka insya Allah dia siap sekolah. Ya, wajib untuk anak orang tua memerintahkan anak salat di usia 7 tahun. Tapi seandainya tanda-tanda mukallaf mumayyiz ini ada sebelum anak 7 tahun, 5 tahun dia udah bisa pakai baju sendiri, dia udah cebok sendiri, dan lain-lain, maka hukumnya sunnah untuk kemudian memerintahkan anak kita sholat ya, sampai 7 tahun wajib. Jadi di usia masih 3 tahun, insya Allah ini suatu usia normal, jangan dulu khawatir karena ada kesulitan dia mengungkapkan, tapi tetap harus disikapi. Ya, salah satunya dengan membuat aturan. Ini juga salah nih, kalau kita mengajarkan kedisiplinan pada anak kita, justru sewaktu dia kecil, dia harus dibanyak atau diberikan banyak aturan. Kesalahan kita adalah, ya anak masih kecil, jangan dikasih aturan. Justru enggak. Justru sewaktu anak kecil, aturan itu harus banyak. Oh, kasihan amat ya. Karena mereka nggak ngerti, kita harus bikin aturan. Ya, cuman aturan itu harus yang dimengerti oleh mereka dan mudah diingat oleh mereka. Ya, jadi bikin aturan itu prinsipnya adalah sesuaikan dengan akalnya, jadi dimengerti mereka, dan kedua adalah mudah diingat sama mereka. Jangan panjang-panjang, tapi simpel, tapi mudah diingat. Ya, yang mudah diingat mereka ketika mereka merasakan itu, ketika mereka mengalami itu atau melakukan itu, maka dia ingat aturannya dengan cepat. Ya, itu prinsip dari aturan adalah mudah diingat. Ya, harus mudah diingat oleh anak-anak itu. Begitu, mungkin. Mangga, ada lagi, Teh? Terima kasih, Kang. Baik, pertanyaan yang kedua dari Singgalilah, Kang Ulfa, Kalimantan Timur, Masya Allah, 23 tahun. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa mendidik seorang anak dimulai ketika orang tua memilih pasangan hidupnya, karena kedua orang tua adalah role model pertama untuk anak-anak mereka. Pertanyaannya, pertama, bagaimana cara yang tepat bagi perempuan untuk mengenali laki-laki yang baik, akhlak, dan kepribadiannya? Kedua, apakah mendidik anak untuk berdoa kepada Allah jika perlu, atau meminta sesuatu yang dibutuhkan, tapi dengan menyembunyikannya sesuatu, misalnya barang yang anak cari itu baik dan diperbolehkan. Ya, yang keduanya saya kurang paham. Yang kedua, boleh diulang pertanyaan kedua? Apakah mendidik anak untuk berdoa kepada Allah jika perlu atau meminta sesuatu yang dibutuhkan, tapi dengan menyembunyikannya sesuatu, misalnya barang yang anak cari itu baik dan diperbolehkan? Saya masih belum paham. Maka yang pertama dulu ya. Saya masih belum paham juga di soal yang kedua. Oke, yang pertama dulu, bagaimana kemudian saat kita mencari, ada bab dalam apa namanya pranikah ya, itu yang disebut dengan hak untuk kafaah. Kafaah itu adalah hak bagi seorang perempuan atau walinya perempuan untuk menilai apakah laki-laki atau calon suami yang akan datang padanya itu selevel nggak, sekufu nggak dengan dia, gitu ya. Ingat, ini adalah hak perempuan, bukan hak laki-laki. Hak perempuan dinilai perempuan untuk mengukur si suaminya itu bagaimana. Ya, ini namanya kafaah kalau dalam fikih, atau kita populer dengan kata kufu. Yang disepakati para ulama, kufu ini ada dalam bab agama. Ya, dan kalau dalam bab agama, maka setiap muslim adalah kufu bagi muslimah lainnya. Ya, setiap muslim itu sekufu. Selama imannya sama, maka dia sekufu. Ini disepakati. Dan ini bisa diukur salah satunya dalam bab ibadah, dan yang kedua adalah akhlaknya. Yaitu paling tidak patokan kita mengukur tentang ukuran agama. Tapi di saat yang lain juga, kufu ini boleh juga untuk dinilai berdasarkan nilai sosial yang hidup pada satu masa, pada satu tempat tertentu, pada suatu kurun atau waktu tertentu. Maka boleh dijadikan pertimbangan, apapun itu nilai sosial. Apakah pendidikan, apakah pekerjaan, apakah latar belakang keluarga, dan lain-lain,
maka ini boleh dijadikan pertimbangan seorang perempuan ketika dia mau menerima laki-laki, ya, jadi sepupu. Dan ini haknya perempuan dan calon perempuan. Tapi seandainya di tengah jalan, menurut orang tuanya ini nggak sepupu nih, kenapa? Kamu kan anak kuliah, ini calon kamu cuma lulusan SMP, laki-laki yang mau nikahin kamu, ini nggak sepupu. Tapi seandainya itu menurut si wali itu nggak sepupu, tapi perempuan itu mengatakan nggak apa-apa, kok aku udah cinta gitu ya, maka jangan dipaksa. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, kufu seperti itu. Ya, nilai pertama adalah agama, nilai yang kedua adalah bicara tentang nilai-nilai sosial yang sah hidup. Jadi ini hak. Hak ini boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Nggak dipakai jangan nyesel. Oh, tahu gitu. Misalkan terjadi pertengkaran nanti ya. Kamu udah beruntung diterima sama saya, nggak ada perempuan yang mau sama kamu. Itu nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Karena sudah harus ditimbang sebelum nikah. Pas udah nikah, boleh. Nggak boleh ada lagi gitu, karena semua sudah dianggap setara gitu ya, sudah menjadi sekutu, sudah menjadi kufuan gitu ya, sekutu gitu ya. Nah, sama juga dengan masalahnya tentang pekerjaan suami gitu ya. Jadi apakah pekerjaan ini setelah nanti misalkan setelah berapa tahun pernikahan ternyata goncangan, ini kan beda. Misalkan kalau kita pendapatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau seorang suami itu tidak mampu menafkahi istrinya, dia tidak bisa mencari nafkah buat istrinya, maka istri itu dikasih dua pilihan. Pertama adalah bersabar dan qanaah dengan apa yang ada dari suaminya. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, boleh istrinya mengajukan fasakh atau pembatalan pernikahan atau minta dicerai lah kalau bahasa kita gitu ya. Itu boleh kalau kata Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sahabat lain. Tapi juga kalau menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, muridnya dan lain-lain, ini mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena ini harusnya sudah dihitung sebelum menikah. Dia nikah dengan siapa? Dengan anak band. Namanya anak band udah keukur. Umurnya 35, 40, biasanya udah mulai nggak laku. Udah mulai nggak dapat undangan, misalnya gitu ya. Nah, harusnya udah mulai diukur sebelumnya. Jangan sampai pas lagi ada uang mau, kita hidup bareng, tapi pas suami jatuh, suami mulai bangkrut, suami mulai nggak dapat pekerjaan, kita tinggalin. Ya, nggak boleh. Harusnya udah diukur sebelum nikah. Kalau kata Imam Abu Hanifah seperti itu. Ya, jadi ini bisa dihitung sebelumnya, sudah ketebak, oh dia apa bisnis. Namanya pebisnis, ada saat untung, ada juga mungkin saat merugi. Nah, jangan sampai pas saat rugi, kita pengen cerai, pengen pisah. Kenapa? Oh gini-gini diajak susah, ya itu resiko menikah dengan seorang pebisnis. Ya, kalau gitu nikah sama PNS aja, aman, gajinya aman. Wah, tapi ternyata harus sabar, misalkan jumlah gajinya segala macam. Nah, itu semua harus dihitung dalam hak kafaahnya sebelum dia menikah. Ya, jadi pertimbangkan itu sebagai hak perempuan dikasih dalam Islam, itu hak Anda, ibu-ibu, calon istri, dan gunakan dengan baik sebelum pernikahan. Kalau nggak digunakan, namanya juga hak. Hak itu boleh dipilih, boleh dipakai ataupun nggak dipakai. Tapi kalau nggak dipakai, jangan bisa nanti. Gitu ya. Nah, sekali lagi, baik lagi misalkan, tadi ternyata dalam perjalanan pernikahan ternyata ada kesulitan pertemuan tadi. Kalau Umar bin Khattab dan yang lainnya, termasuk Imam Malik dan Syafi'i adalah memberikan dua pilihan untuk boleh kemudian bersabar dan qanaah dan itu lebih baik, atau kemudian juga boleh mengajukan kalau ternyata tidak mampu, suami tidak mampu menafkahi, untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Atau tapi kalau Imam Abu Hanifah memberikannya tidak seperti itu. Dia katakan tidak boleh minta cerai, tidak boleh minta itu karena ini haknya sudah ada, diambil sebelumnya, tapi suami harus memberitahukan keadaannya pada istrinya. Ya, suami harus memberitahukan keadaan pada istrinya. Aduh nih, ayah bangkrut nih, gitu ya. Abi bangkrut nih, udah usaha repot nih, pandemi ganggu, udah nggak bisa gini-gini. Itu harus dikasih tahu. Sebelumnya nggak tahu, sekarang dikasih tahu, harus dikasih tahu. Dan kemudian suami harus boleh untuk bahkan harus ya mengizinkan istrinya untuk bekerja. Ketika istrinya minta bekerja untuk membantu, maka boleh dikasih izin. Jadi jangan dilarang-larang, udah nggak cukup nafkahnya, dilarang-larang kata Imam Hanifah. Kalau memang ada kesulitan tulis, istri minta, boleh nggak saya ikut bantu, maka kasih izin untuk ikut bantu. Ya, walaupun misalkan dibatasin, saya bantunya selama berapa tahun deh sampai pandemi beres, habis pandemi di rumah lagi, silakan itu kesepakatan ya. Tapi dicari jalan keluarnya, ya. Atau bisa juga dengan cara menafkahi, misalkan tadi ya suami istrinya memang sudah punya penghasilan juga, dia menafkahi suaminya, menggantian menafkahi suaminya, tapi catat setiap nafkahnya itu sifatnya terhutang dari suami. Ya, jadi suami itu kan wajib menafkahi istrinya, dan ketika tidak menafkahi sifatnya adalah hutang. Maka nanti ada kalau dalam perceraian itu disebut nafkah madi ya. Jadi misalkan sebelum cerai itu dia ninggalin istrinya 3 bulan atau 4 bulan, nggak kasih nafkah, nggak kasih uang makan dan lain-lain. Maka kalau misalkan hakim memutuskan cerai,
itu nanti bisa hakim mengeluarkan keputusan si suaminya itu untuk membayarkan nafkah madiah, nafkah terhutang dia selama pernikahan. Yang harusnya itu kewajiban suami, tapi malah dipenuhi istri, misalnya seperti itu ya. Ini tergantung dituntut apa enggak sama ya kalau pengadilan tuh kalau kita nggak masukkan jadi tuntutan ya nggak akan ada hasilnya. Jadi kalau mau semuanya diajukan tuntutannya apa gitu ya. Kalau enggak ya nggak akan ada keluar keputusannya. Nah, itu contohnya ke sana. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Apakah benar? Itu pasti benar, insya Allah ya. Jadi memang akan saling terkait antara kita memilih pasangan yang baik akan menjadi apa ya? Menjadi kita menemukan insya Allah keluarga yang mudah-mudahan lebih baik lagi dan juga menemukan calon ayah atau calon ibu yang lebih baik lagi. Jadi ikhtiarkannya dengan apa? Ikhtiarkannya dengan tadi gunakan hak sepupunya kita. Ukurnya apa? Akhlak dan ibadah. Ya, bisa lihat dari mana dia dengan 3 hubungan. Pertama, bagaimana hubungan dia dengan Allah. Lihat ya, ibadahnya gimana. Yang kedua, ukur hubungannya dengan ibu atau keluarganya. Bagaimana dia diperlakukan ibu atau keluarganya. Yang ketiga, lihat hubungannya dengan rekan-rekan sejawat. Ya, lihat pergaulannya sehari-hari seperti apa, teman mainnya siapa. Itu paling tidak jadi gambaran ukuran. Dan yang paling penting lewat istikharah. Kita minta Allah yang memilihkan untuk kita yang terbaik siapa, dan karena yang menurut kita baik hari ini belum tentu baik 5 tahun lagi. Yang menurut kita saleh atau ganteng hari ini belum tentu 4, 5, 6, 7, 10 tahun lagi masih seperti atau sosok yang sama. Yang menurut kita setia sekarang belum tentu setia di masa yang datang, ya. Nah, karena kita nggak pernah tahu yang depan gimana, 5 tahun lagi gimana, yang datang akan seperti apa, maka istighfarah pada Allah, karena Allah itu tahu semua, ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, pilihkan aku dengan ilmumu. Itu doa istikharah, ya. Ilmu Allah itu luar biasanya, bukan hanya mencakup yang sekarang dan yang lalu, tapi juga mencakup yang akan datang. Sedangkan pengetahuan kita, ilmu kita kan hanya tahu yang sekarang dan yang kemarin, tapi belum tentu tahu yang akan terjadi esok. Nah, karena kita nggak tahu masa yang depan apa, yang terjadi besok gimana, maka kita butuh istikharah, kita butuh ilmu Allah untuk dipilihkan yang terbaik untuk masa depan kita. Ya, bismillah, mudah-mudahan. Oke, itu yang pertanyaan keduanya saya kurang paham ya, tapi nanti kita bahas lagi ya. Baik, Kang. Pertanyaannya